Kehidupan ini seperti halnya roda berputar. Kadangkala kita berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup kita. Dan kadang pula kita berada di bawah dan berada di titik terendah kita, sehingga seringkali rasa putus asa muncul dan menjadikan harapan dan motivasi kita hilang dan menghambat tujuan yang ingin kita capai. Dan kita tidak dapat pungkiri kalau kegagalan dan juga keberhasilan dalam hidup menjadi satu kesatuan yang tak dapat kita pisahkan. Dan yang menjadi masalah kita adalah ketika kita mengalami kegagalan dan dihadapkan dengan rasa putus asa dan berlarut-larut. Ini akan membuat kita kecewa dan frustasi. Kita akan merasa tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi dan menganggap bahwa usaha yang kita sudah lakukan tidak berguna. Untuk itu, kita harus mengatasi hal itu. Dan berikut hal yang teman-teman dapat lakukan ketika mengalami putus asa. Yang pertama, beri waktu sejenak untuk diri sendiri. Ketika kita mengalami masalah tentang sesuatu hal, kita akan mengalami perasaan yang kurang baik. Dan ketika kita memaksakan diri, maka hasilnya pun akan kurang maksimal. Maka dari itu teman-teman, jangan terburu-buru. Beri sejenak waktu untuk diri sendiri. Tidak ada salahnya ketika kita meluangkan waktu untuk merehatkan pikiran kita saat mental kita berada pada kondisi yang kurang produktif. Entahkah dengan kita beristirahat sejenak, atau bisa juga dengan melakukan aktivitas yang membuat kita merasa lebih tenang. Bangun semangat itu lagi secara perlahan-lahan. Anggaplah ketika kita berada di titik terendah sebagai waktu untuk mengistirahatkan pikiran kita. Yang kedua, jauhi pikiran kita dari berpikir sempit tentang keadaan. Ketika kita merasa putus asa, kita akan cenderung berpikir sulit dengan keadaan. Misalnya, ketika kita terpuruk, kita kadang-kala merasa bahwa kita tidak bisa mengatasinya. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kita akan merasa terhina dan tidak bisa memperbaikinya. Nah, pola pikir seperti ini, jika terus membiarkannya berada dalam pikiran kita, justru akan membuat kita lebih merasa putus asa terhadap keadaan kita. Coba alihkan pikiran kita dan berfokus pada solusi dan penyelesaian pada masalah kita. Ini akan membuat pikiran kita tidak berlarut-larut dalam keputusasaan kita. Yang ketiga, ubah perspektif kita ke hal-hal yang positif. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dihadapkan dengan masalah, kita harus bisa berfokus pada penyelesaiannya dan menghindari larut dalam masalah. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita berusaha secara perlahan-lahan dan mengubah cara berpikir kita tentang masalah, ubah cara pandang kita bahwa ketika kita terpuruk dan putus asa, kita pasti bisa melewatinya dengan segera mengambil tindakan yang nyata. Tidak akan ada perubahan yang kita dapatkan ketika kita hanya berfokus pada solusi namun tidak melakukan tindakan. Yang kelima, bersyukur dan dukung diri sendiri. Cara ini tampak sederhana, tapi cara ini juga dapat memberikan efek pada diri ketika mengalami putus asa. Kita bersyukur dengan apa yang sudah kita jalani, menerima keadaan dan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Walaupun ada sedikit rasa penyesalan, namun kita harus memotivasi diri kembali, mendukung diri sendiri. Kita katakan pada diri sendiri bahwa kita hebat, kita kuat, dan keterpurukan ini pasti akan berakhir. Memang tidak akan merubah secara langsung dan menerima kondisi kita saat terpuruk, tetapi percayalah, ini akan memberikan kekuatan positif pada diri kita. Dan terakhir, mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ketika pikiran kita mulai tenang, cobalah melihat hal-hal kecil yang bisa kita lakukan agar bisa perlahan keluar dari keterpurukan kita, seperti olahraga atau mendengarkan motivasi-motivasi hidup. Dan bisa juga dengan cara mencatat rencana-rencana yang kita lakukan selanjutnya. Dan masih banyak lagi. Dengan melakukan hal itu, pikiran kita akan teralihkan dan lebih fokus lagi dengan tujuan yang ingin kita capai. Rasa putus asa adalah hal yang wajar terjadi pada diri kita. Teruslah konsisten pada proses kita. Yakinlah, di balik masalah yang kita hadapi,
juga menjadi proses kita menuju kedewasaan.